Angkatan 8 dari Kota Loksmawe akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari coach, coachee, dan observer. Bersama saya Julia, guru SMP Negeri 5 Loksmawe. Saya Tuti Alawiyah, guru SMA Negeri 5 Loksmawe. Saya Titi Sumanti, guru SMA Negeri 4 Loksmawe. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Tuti. Apa kabarnya nih? Udah lama gak ketemu kita. Alhamdulillah Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Boleh. Jadi, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau apa belum? Iya. Bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut. Nah, nantinya jangan lupa juga ya Bu menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, paham Bu ya? Iya Bu. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu satu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching ini? Iya, baik Ibu, terima kasih. Nanti akan saya kembangkan itu yang pertama presiden, kehadiran penuh. Yang kedua, dengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang akan Ibu kembangkan nantinya yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam pra-observasi ini? Insya Allah nanti akan saya kembangkan itu yang pertama kita kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti yang akan Ibu kembangkan yaitu pertanyaan berbobot itu ya Bu? Iya Bu. Oke, yang ketiga, yang terakhir Ibu ya. Kira-kira indikator apa atau indikator yang bagaimana Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga saya dapat memberikan pencerahan atau solusi untuk memecahkan dari masalah tersebut. Oke, jadi Ibu nantinya dalam proses coaching ini ingin membantu coachee ya Bu menemukan solusinya dari permasalahannya ya Bu. Oke, demikian dulu ya Bu mungkin observasi kita. Baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan kita lakukan lagi pasca observasi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Julia. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Titi, saya dengar Bu Titi mau ketemu dengan saya. Ada apa ya Bu? Ya betul Bu Julia. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Julia. Ya, tapi kita tidak cukup banyak waktu nih Bu, karena sebentar lagi ada saya kegiatan lain. Jadi kira-kira 15-20 menit bisa kita berbincang-bincang Bu. Kira ya yang ingin Ibu Titi sampaikan? Begini nih Bu, ini terkait dengan kegiatan guru di sekolah ini. Saya perhatikan kok dari dulu sampai sekarang pembelajarannya begitu-begitu saja, pakai metode ceramah. Nah, sementara yang kita tahu kan berdasarkan perkembangan zaman sekarang sangat pesat sekali kemajuannya dengan menggunakan era digital, teknologi, aplikasi. Nah, tapi guru-guru di sekolah kita itu tidak terjadi perubahan Bu dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi hanya menerapkan metode-metode lama sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Oh, dari pembicaraan ini bisa saya simpulkan berarti permasalahan Bu Titi itu di sekolah kan metode-metode pembelajaran model lama ya Bu, seperti ceramah seperti itu. Sementara di era kemajuan pendidikan sekarang itu sudah banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu ya. Baik Bu, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Titi dapatkan dari saya? Bu, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan untuk sekolah dalam hal perubahan metode pembelajaran dengan paradigma baru. Oh,
begitu ya Bu. Tapi Bu ingin mendapatkan perubahannya Bu, perubahan untuk cara metode-metode pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Bu ya. Iya. Yang seperti apa yang ingin Ibu Titi dapatkan? Ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi ke anak, Iya. menggunakan metode yang lebih bervariatif, model atau media pembelajarannya lebih kreatif. Misalnya dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat menunjang media pembelajaran, atau boleh juga dengan membuat slide-slide pembelajaran. Saya rasa udah lebih baik sih Bu daripada hanya mengandalkan ceramah. Iya, benar Bu. Jadi dari metode-metode pembelajaran yang udah Ibu Titi sampaikan tadi itu kan sudah menjadi bentuk suatu metode pembelajaran yang ideal kan Bu ya. Jadi di antara dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira guru-guru di sekolah Ibu itu skala berapa ya Bu? Sepertinya berada di skala 6 Bu. Di sekolah, karena di sekolah saya kan banyak guru-guru senior. Iya. Nah, sehingga kalau untuk yang level lebih tinggi sepertinya sulit. Oke Bu, berarti di level 6 ya Bu ya. Kira kondisi seperti ini Ibu Titi maunya guru-guru Ibu di sekolah itu ada di level berapa Bu? Ya kalau bisa sih Bu, guru-gurunya berada di level 7 atau 8. Iya iya. Karena kan di level yang lebih tinggi kayaknya sulit, seperti yang saya bilang tadi, karena banyak guru-guru senior. Iya. Kalau untuk menuju level dari 6 ke 8 itu sudah bagus sih menurut saya. Iya. Udah. Oke, berarti Ibu maunya guru-guru Ibu di sekolah itu mencapai antara 7 sampai 8 ya Bu ya. Rencana yang lain yang bisa Ibu laksanakan untuk mencapai perubahan itu? Mungkin kalau tidak dengan metode mentoring, saya akan bicara dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk bisa dibuatkan semacam pelatihan untuk guru-guru yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi, menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Titi sudah merencanakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, di antara metode-metode yang akan Ibu laksanakan itu saat ini nih, yang mana metode yang bisa Ibu laksanakan secara untuk kurun waktu lebih cepat nih? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan kan perlu persiapan, perlu waktu yang lama dan biaya juga, harus cari narasumber. Jadi untuk sekarang kayaknya mentoring saja ya Bu. Iya. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu Titi laksanakan untuk mencapai perubahan itu? Sebelumnya sih saya juga memikirkan hal yang sama, apa rencana yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu ya, atau pendampingan individu antara saya dengan guru secara gantian. Iya. Selain mentoring, pendampingan individu yang akan Ibu laksanakan, kira-kira berarti dari ketiga kegiatan yang tadi Ibu rencanakan, berarti untuk sementara Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring ya, yang bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Nah, kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan itu, kira-kira membutuhkan bantuan dari siapa atau support dari mana nih Bu? Mungkin di sekolah saya Bu kan, saya meminta bantuan untuk kegiatan mentoring ini bagi guru yang sudah pernah melakukan pembelajaran yang bervariatif. Iya. Kalau di sekolah saya ada Ibu Anggi yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Iya benar. Bu Titi ini menggunakan mau melaksanakan rencana mentoring tadi secara kolaborasi sesama teman Ibu di sekolah. Nah, kapan nih Bu kira-kira realisasinya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Iya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat, kemudian samakan waktu dan mencoba untuk melakukannya. Iya baik Ibu, saya tidak sabar lagi nih ingin melihat perubahan yang Ibu laksanakan tadi. Nah, dari hasil percakapan kita ini, Ibu Titi sudah mendapatkan apa? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan. Iya. Sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan beberapa teman sejawat yang memang sudah ahli dalam melakukan pemanfaatan pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Titi. Kalau Bu Titi sudah mendapatkan gambaran kurang lebih dari saya mungkin yang bisa bermanfaat untuk Bu Titi laksanakan di sekolah.
Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu Bu Titi. Nanti saya tunggu perubahan yang Ibu Titi laksanakan 2-3 minggu ke depan, nanti kita akan bertemu kembali. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Julia, terima kasih banyak Bu ya Ya. sudah memberikan pencerahan kepada saya untuk dapat merubah pembelajaran di sekolah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah menyaksikan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Titi tadi. Alhamdulillah saya perhatikan sudah sesuai dengan alur cerita gitu. Iya. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Baik, berkaitan Bu. dengan proses coaching tadi juga. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang sesuai dengan yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai dalam proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, saya dari proses coaching tadi untuk coaching selanjutnya itu saya ingin mendapatkan kompetensi saya dalam lebih menggali potensi dari coaching, sehingga potensi yang dimiliki oleh seorang coaching itu dapat tergali dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya Bu. Iya Bu. Baik, semoga sebelum saya tutup, semoga proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu bermanfaat untuk semua. Ya, amin Ibu. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Ibu Julia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Julia gimana? Alhamdulillah Bu, saya baik. Nah, ini sebelum Ibu saya dengar mau Ibu melakukan coaching ya? Iya betul. Iya. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ini ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, nanti sebelum Ibu melakukan proses coaching, di sini saya sebagai observer akan mengamati proses coaching Ibu. Jadi antara coach dan coaching nanti saya akan amati nanti bagaimana alurnya, apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana cara Ibu menanyakan atau menggali potensi dari seorang coaching, kemudian cara Ibu bertanya, dan jangan lupa nanti Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, nanti pada kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, jadi nanti ketika saya coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama saya listen atau kehadiran penuh. Iya. Yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Berarti nanti pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu akan kesadaran penuh ya Bu ya. Artinya kita memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang akan dimiliki oleh seorang coaching. Baik Ibu, pertanyaan kedua nih. Pada saat Ibu melaksanakan coaching nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat nanti di observer? Jadi nanti kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah yaitu menyusun pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian saya mendengarkan secara aktif. Benar. Berarti nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coaching. Baik, terakhir sebelum Ibu melakukan coaching nih, nah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi pada proses coaching nanti saya inginnya coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya sehingga dia mendapatkan solusinya. Demikian dulu ya Bu, observasinya ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya.
Terima kasih atas kesempatannya ya Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Saya lihat Ibu Tuti ini ada masalah ya, sampai mengajak saya mau ngobrol. Betul Bu. Saya ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Makanya saya ngajak Ibu ketemu hari ini. Baik, jadi kan hari ini saya ada waktu 20 menit. Kebetulan lagi jam kosong mengajar. Silahkan Bu, ceritakan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan Ibu? Jadi begini Bu, saya kan sebagai seorang wali kelas. Jadi di kelas saya
kasih ya Bu. Nah, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching Ibu antara Ibu dengan Ibu Tuti. Nah, dari percakapan yang sudah Ibu lakukan tadi, dari coaching Ibu tadi, saya mengamatinya Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuannya, Ibu sudah mengidentifikasi, kemudian Ibu sudah menanyakan rencana aksi dan sampai tanggung jawab. Nah, baik Ibu, sebelum kita tutup percakapan kita ini, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan sama Ibu. Itu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang sesuai dengan yang diinginkan? Baik Bu Julia, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan coach saya. Iya. Pada saat itu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah, Iya. untuk merencanakan aksinya, kemudian terakhir saya sudah menanyakan tanggung jawab. Iya. Jadi sudah Bu Julia, sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Ibu. Nah, yang tadi berarti Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Kemudian setelah coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai, yang lebih lagi gitu? Jadi saya untuk lebih lagi meningkatkan kemampuan coaching saya harus meningkatkan kemampuan untuk menyusun pertanyaan yang berbobot. Iya. Supaya nanti saya bisa menggali potensi dari coaching saya untuk lebih baik lagi. Iya, luar biasa ini Bu Titi. Padahal tadi saya sudah melihat Ibu sesuai dengan proses alur tirta ya Bu. Tapi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu lebih meningkat lagi. Titi, untuk percakapan kita kali ini kita cukupkan di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan apa yang sudah kita lakukan semoga bermanfaat bagi kita dan untuk semua orang. Terima kasih atas waktunya Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Jadi kan hari ini kita mau proses coaching. Jadi saya akan observasi Bu Tuti. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Baik Bu. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang apa belum? Bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot? Dan juga bagaimana coachee menanggapinya nanti. Nanti jangan lupa ya Bu, menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu.
sebenarnya bukan suatu masalah yang besar sih Bu, tapi saya kok melihatnya itu aturan yang ada di sekolah saya itu sudah tidak cocok dengan pandangan paradigma pendidikan sekarang. Nah, misalnya aturannya kalau ada anak yang terlambat, itu sekolah masih memberi hukuman yang berupa fisik. Nah, misalnya seperti keliling lapangan, saya maunya ya tidak seperti itu lagi Bu. Oke, pembicaraan kita hari ini terkait dengan kebijakan sekolah mengenai pemberian hukuman kepada anak. Iya, benar. Anak yang terlambat gitu ya Bu? Iya, benar. Baik. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Lia rekankan? Ya, saya mau dapat pencerahan dari Ibu, ya gambaran, solusi untuk ya bagaimana Bu saya bisa merubah aturan yang di sekolah saya seperti itu. Oke, berarti Bu Lia pinginnya adanya perubahan. Iya, benar. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bu Lia lihat? Ya, setidaknya di sekolah itu kalau ada anak yang terlambat itu tidak dihukum lah Bu. Maksudnya kalaupun dihukum ya tidak hukuman berupa fisik. Saya mau anak-anak itu dibina, apalagi kita sebagai guru kan tugasnya menuntun, mendidik. Jadi kalau ada anak yang terlambat ya jangan dihukum seperti itu Bu. Nah, dari yang Bu Lia sampaikan tadi, Bu Lia inginnya anak itu dibina. Iya, benar. Itu merupakan sudah langkah yang ideal. Nah, kira-kira kalau skalanya 1 sampai 10 itu sekarang Bu Lia berada di posisi yang keberapa? Ya, kalau saya lihat sekarang Bu, dengan fenomena seperti ini ada di level 6 Bu. Level 6 ya? Iya. Kira-kira melihat kondisi itu Bu Lia maunya berada di level keberapa? Ya, saya mau dengan pandangan pendidikan sekarang itu, saya mau sekolah saya aturan-aturan seperti itu saya mau di level 8 lah Bu, atau 9 seperti itu. Bu Lia, oke, Bu Lia maunya sekolah Ibu ada di level yang ke-8 ya? Iya, benar. Nah, kira-kira rencana apa yang Ibu mau lakukan nih untuk mewujudkan level 8 tersebut? Ya, rencana awal saya pun Bu, mungkin saya akan membicarakan ini. Yang pertama mungkin saya akan bertemu dulu dengan wakil kesiswaan, karena bagian murid ini kan bagian wakil kesiswaan. Saya minta saya berbicara dengan wakil kesiswaan untuk membicarakan ini dengan kepala sekolah. Terus kalau misalnya sudah ada pertemuan, kalau bisa dibuat pertemuan dengan seluruh dewan guru dan seluruh warga di sekolah inilah untuk menyamakan satu persepsi, satu pandangan kita, supaya kalau ada anak yang terlambat itu kita tidak memberikan hukuman fisik lagi, begitu Bu. Baik, berarti Bu Lia langkah awal yang Bu Lia ambil yaitu mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan warga sekolah. Iya, benar. Terutama dengan wakil kesiswaan. Iya, ya. pasti. Tentunya untuk membicarakan terkait hukuman gitu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira setelah melakukan itu strategi apa lagi nih yang mau Bu Lia lakukan? Ya, tentunya kita kalau suatu sekolah, keberhasilan sebuah sekolah itu kita harus ada kerjasama antara pihak keluarga dengan pihak orang tua dengan sekolah. Jadi setelah kami seluruh warga sekolah ini sudah ada persamaan, istilahnya samakan persepsinya, berarti langkah selanjutnya mungkin kami akan membuat pertemuan dengan orang tua, dengan wali siswanya. Oke, berarti kolaborasi ya Bu? Iya, pasti. Nah, dari rencana tadi itu, kira-kira Bu Lia itu butuh dukungan yang paling utama itu dari siapa? Iya, tentunya yang paling saya butuhkan di sini kan kepala sekolah Bu, karena kebijakan itu berada di tangan kepala sekolah. Yang kedua ya wakil kesiswaan juga, kemudian ya guru-guru di sini, seluruh warga sekolah lah, dan wali siswa. Kita emang harus bisa bekerja sama, berkolaborasi. Karena kalau tidak ada dukungan dari pihak orang tua, sekolah itu sulit untuk berjalan atau untuk membuat kebijakan sesuatu, begitu. Oke, jadi rencana aksinya ini kapan mau dilakukan? Insya Allah secepatnya Bu, nanti saya tunggu pulang kepala sekolahnya dulu. Kalau bisa begitu pulang
cinta